Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Ah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Terima kasih Ilham ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah sharaf pertemuan ke-12 ya. Ini pertemuan kita yang ke-12 di sharaf. Terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan fi'il amar. Sebagaimana diketahui kemarin, pembagian fi'il yang kita bahas ada 3. Pembagian fi'il ada 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini dari sisi waktunya ya. Fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan di masa lampau, waktunya di masa lampau. Itu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang kita kerjakan di masa yang lampau. Sedangkan fi'il mudhari, kata kerja yang digunakan untuk menceritakan pekerjaan yang dilakukan pada saat masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, menggunakan fi'il mudhari. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, fi'lul amri. Apa itu? Kata kerja untuk perintah. Ini kalau pengertian di kitab, huwa madalla ala talabi syai'. Adalah yang menunjukkan kepada permintaan atas sesuatu. Kita meminta orang untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Misalnya kita meminta orang tersebut untuk duduk. Kita katakan ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Urqud, berbaringlah. Yang diminta itu sudah jelas adalah mukhatab. Mukhatab yang kita ketahui adalah kata ganti orang kedua, orang yang kita ajak berbicara. Ini sudah dibahas kemarin ya. Ini sedikit kita review kembali. Siyaghu fi'il amr. Bentuk-bentuk fi'il amr adalah ini. Di bentuknya merubah fi'il amr itu diperhatikan fi'il mudhari'nya. Ini kan fi'il mudhari' nih. Yaf'ulu. Wazan yaf'ulu dia menjadi uf'ul. Lihat yaf'ulu uf'ul. Ianya diganti dengan u. Fa-nya tetap mati, ainul fi'ilnya tetap dhammah, lamnya disukunkan. Uf'ul. Lihat, pokoknya lihat ainul fi'ilnya. Samakan ainul fi'ilnya. Rumusnya kalau seandainya ainul fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasol yang di awalnya ini kan namanya hamzah wasol bukan alif ya. Hamzah wasol ini dia berharokat dhammah. Ikut berharokat dhammah. Lihat fi'il mudhari'nya. Kalau dhammah dia akan ikut dhammah juga. Dan ainul fi'ilnya dhammah. Tetapi lamul fi'ilnya dimatikan. Ya, dari yasjudu menjadi usjud. Yaktubu menjadi uktub. Sedangkan di yaf'alu dan yaf'ilu, ini dua ini langsung kita bahas. Yaf'alu, yaf'ilu, perhatikan. Ainul fi'ilnya tetap sama. Kalau yaf'alu, al, tetap al dia di sini. Kalau yaf'ilu, tetap il. Sedangkan untuk hamzah wasalnya, kalau yaf'alu dia i. Kalau yaf'ilu dia tetap i juga. Ini perhatikan, dia i. If'al satu, if'il satu. Sedangkan kalau ul, dia u, uf'ul. Yang tidak ada adalah a. Bukan, jangan disamakan af'al. Bukan. If'il. Jadi af'al, enggak. I-nya tetap i. If'al, if'il.
uf'ul. Nah, itu satu. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Nah, yaf'alu menjadi if'al. Contohnya yaftahu iftah. Yadhabu idhab. Yaf'ilu menjadi if'il. Contohnya yajlisu ijlis. Yadribu idrib. Berarti dari yajlisu sedang duduk menjadi ijlis, duduklah. Yadribu sedang memukul menjadi idrib, pukullah. Baik. Ini insyaallah udah dipahami ya. Ini sudah ulangan. Tasriful fi'lil amr. Tasrif fi'il amr. Nah, ini yang sudah dibahas juga kemarin. Tasrifnya tidak sebanyak yang fi'il madi kemarin. Kalau fi'il madi kan banyak, kataba katabu misalnya. Fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, itu fi'il madi. Sedangkan tasrif fi'il mudhari' ya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Nah, itu yang fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il amr dia hanya 6 saja. Kemana fokusnya? Ke mukhatab. Sedangkan kalau tasrif fi'il madi yang kita bacakan tadi dan fi'il mudhari yang kita bacakan, ada ghaibnya, ada mukhatabnya, ada mutakallimnya. Ghaib kata ganti orang ketiga, berarti dia atau mereka. Nah, mukhatab kata ganti orang kedua, berarti kamu berdua, kalian. Nah, kalau mutakallim ana dan nahnu, berarti saya dan kami atau kita. Itu ada di fi'il madi dan ada di fi'il mudhari'. Sedangkan di fi'il amr hanya satu mukhatab. Karena memang amr ini ditujukan kepada orang kedua saja. Orang kedua saja yang kita perintah, yang kita minta gitu. Nah, mungkin kita mengatakan memerintah diri kita sendiri. Misalnya memerintahkan waktu itu, tidak bisa. Tulislah oleh saya. Nah, ada orang berbicara kayak gitu. Kalau ada orang berbicara kayak gitu, diketawain atau dianggap orang mungkin agak lain sedikit. Gitu. Tapi selalu yang diperintah adalah orang yang diajak berbicara. Afwan, tunggu sebentar, Akhi Ilham ya, sama Mangah. Baik, nuasil insyaallah kita lanjutkan. Dan tasriful fi'il amr itu kalau untuk muzakkar ini bentuknya uktub, berarti memerintah satu orang. Tulislah. Nah, berarti yang ditulis yang suruh menulis itu satu orang. Uktuba berarti yang ditulis itu dua orang. Nah, laki-laki juga. Uktubu yang disuruh menulis itu minimal jumlahnya 3 orang atau lebih. Nah, memakai uktubu, misalnya seorang guru untuk menyuruh murid-muridnya yang banyak di depan dia, maka dia akan mengatakan uktubu. Kalau murid-muridnya laki-laki semua. Kalau murid-muridnya campur laki-laki dan perempuan bagaimana? Uktubu saja sudah cukup insyaallah. Karena dengan ada disebutkan laki-laki itu sudah mewakili perempuan. Contohnya kita mengatakan assalamualaikum. Kan tidak perlu juga kita katakan assalamualaikum waalaikunna. Kunna itu untuk perempuan. Kum untuk laki-laki. Tapi di dalam kum dalam laki-laki itu udah ada perempuannya langsung. Udah terwakilkan perempuannya. Nah, itu. Tapi kalau seandainya di majelis itu tidak ada laki-lakinya, perempuan saja semuanya, maka menggunakan uktubna. Nah, tulislah oleh kalian semuanya, itu perempuan. Atau kalau kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikunna. Dia mengganti-ganti domir. Kata gantinya. Baik, kita lanjut. Kita kembali lagi kepada fi'il amarnya. Kalau yang diminta mu'annas, maka uktubi. Dari
taktubina menjadi uktubi, dihilangkan na di belakangnya. Jadi fi'il mudhari'nya kan taktubina. Nah, tak itu menjadi uktu, bi, na-nya dihilangkan. Uktubi. Sama dengan uktub, kan dari taktubu menjadi uktub. Taktubani menjadi uktuba. Taktubuna uktubu. Karena memang kita lihat dari fi'il mudhari'nya kalau melihat amar di sini. Fi'il mudhari'nya yang mukhatabnya. Taktubinya menjadi uktubi. Taktubani menjadi uktuba juga. Nunnya juga dibuang. Taktubna menjadi uktubna. Nah, di sini tak dibuang sama sekali. Uktubna. Uktubi. Menyuruh menulis kepada satu orang perempuan. Uktuba, menyuruh menulis untuk dua orang perempuan. Uktubna, menyuruh menulis untuk minimal 3 atau lebih. Itu tasrif. Nah, ini latihan-latihan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kemarin yang latihan ini ya. Bagi yang hadir. Kalau Ilham nanti lihat aja bukunya ya. Bukunya nanti diulang-ulang aja sendiri dan dilihat rekamannya nanti ya ya. Karena kalau kita ulang lagi ini habis sama ini aja materi kita nanti ya, tidak ada tambahan. Di harapannya dilihat saja nanti rekaman dan dipraktekkan latihannya. Karena latihan-latihan ini nih yang membuat kita paham. Oke. Nah, sudah latihan kemarin. Fi'il apa namanya? Fi'il amar nih sudah dicoba tasrifnya. Tasrifnya berarti udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna, ukhruj, ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Mudah insyaallah. Nah, kalau terjemnya mengartikannya dari is'al berarti mintalah atau tanyalah. Bisa mintalah, bisa tanyalah. Atau tanyalah aja lu. Tanyalah. Is'ali, tanyalah oleh kamu perempuan. Is'alu, tanyalah oleh kalian laki-laki. Jadi yang terjem ila lugatil arabiyah menerjemahkan kepada bahasa Arabnya minumlah olehmu. Berarti yang kita perintah itu hanya satu orang saja laki-laki. Berarti isyrab. Dari syariba yashrabu isyrab. Kalau tidurlah kamu berdua, berarti dia meminta urkut ya. Urkuda, pergilah kamu sekalian. Berarti kamu sekalian ini jumlahnya 3 atau lebih. Untuk laki-laki. Pergilah inhabu. Seperti itu. Dia berapa kata, tapi dalam bahasa Arabnya kita ringkas saja menyebutkannya. Itulah yang amar. Sudah kemarin, coba aja latihan-latihan aja sendiri nanti ya Akhilham. Di Murjaah aja ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah kita lanjutkan tasrifu fi'lil amr. Nah, itu materi kita pada malam hari ini. Lanjutannya tasrifu fi'lil amril muttasili bidhamirin nasab. Tasrif fi'il amar, perubahan struktur kata fi'il amar al-muttasili yang bersambung, mutasil ini yang bersambung bidomiri nasbin dengan domir nasab, dengan kata ganti yang nasab. Nasab itu yang i'rabnya yang kita belajar di nahwu. Nasab ini kan nasab, memang nasab, i'rabnya nasab berarti. Yang i'rabnya nasab gitu. Karena i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafat atau jar, dan jazm. Oke. Baik, ini yang nasab ya. Yang kalau mufradnya itu dia berharokat fathah. Kalau isim mufradnya fathah harokatnya. Nah, ini karena dia domir tentu harokatnya bukan itu pedomannya. Menjadi apa? Berarti domir ini sebagai maf'ulnya, sebagai objeknya. Contoh is'alhu. Ini yang domir nasab nih. Nih, domir mutasil ini fi'il fi'il amar ya, fi'il amar yang bersambung dengan domir nasab. Nah, ini domir nasabnya. Nah, ini fi'il amarnya yang bersambung dengan domir nasab. Ini domir nasab. Baik. Sekarang untuk pengertiannya bagaimana? Pengertiannya is'alhu. Tanyakanlah. Nah, tanyakanlah berarti yang disuruh tanya adalah
orang kedua, kamu tanyakanlah kepada siapa? Ini yang nasab ini kepadanya, kepada siapa? Kepada dia atau kepadanya. Jadi artinya adalah tanyakanlah kepada dia. Kita menyuruh satu orang laki-laki. Is'alhuma, tanyakanlah kepada mereka berdua. Yang kita suruh juga satu orang laki-laki aja. Nah, kita suruh apa dia? Kita minta dia untuk bertanya. Kepada siapa? Kepada mereka berdua. Ada dua orang. Nah, ini objeknya. Ini nasab. Is'alhum. Nah, tanyakan, yang kita suruh pun tetap satu orang saja. Is'al. Nah, kamu tanyalah kepada siapa? Hum. Kepada mereka. Mereka laki-laki. Is'alha seperti itu juga. Tanyakanlah kepada dia. Nah, perempuan. Is'alhuma, tanyakanlah kepada mereka berdua. Is'alhunna, tanyakanlah kepada mereka yang perempuan. Is'alni, nah, is'alni, tanyakanlah kepada saya. Is'alna, tanyakanlah kepada kami. Apa yang tidak ada di sini? Yang tidak ada adalah is'alka, is'alkuma, is'alkum, is'alki, is'alkuma, is'alkum. Kan ka, anta itu menjadi ka kalau domir nasabnya. Kenapa tidak ada? Kalau ada tentu agak lucu bunyinya. Ini is'alka misalnya. Ini sama-sama kata ganti orang kedua. Is'al itu untuk orang kedua, ka ini orang kedua juga. Jadi jadinya artinya tanyakanlah oleh kamu kepada kamu. Lucu jadinya. Nah, makanya tidak ada is'alka, is'alkuma, tidak ada. Karena yang kita minta adalah kata ganti orang kedua. Tentu orang kedua itu pasti kita minta dia bertanya kepada siapa? Kepada orang ketiga atau orang pertama gitu. Mukhatab, ya kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesianya mukhatab, tentu kita minta dia bertanya adalah kepada mutakallim atau kepada ghaib. Nah, itu sederhananya. Tapi di sini ada pertanyaan dulu, Akhi Ilham, Mak Ngah yang sudah bergabung ya. Insyaallah enggak ada, Ustaz. Kalau Aman, gimana? aman Ustaz. Alhamdulillah, nggak Baik ada. ya. Berarti kalau yang apa nih Ustaz, yang pakai domir nih berarti kita menyuruh seseorang bertanya tapi ke orang lain gitu Ustaz ya. Iya, betul. Ke orang lain bisa jadi ke orang lain, ya tergantung domirnya. Bisa jadi ke diri kita gitu. Kalau kita dari Ya. diri kitanya tentu is'alni tadi. Is'alni berarti tanyakan olehmu kepada saya. Oh iya. Nah, itu tergantung apa domirnya. Tapi dia Oh iya. kita menyuruh dia bertanya kepada orang selain dia gitu. Kalau memakai Iya. alka berarti kan kita nyuruh dia tanya kepada diri sendiri jadinya kan. Oh iya Ustaz. Kalau secara normal itu kan enggak apa, mungkin bisa jadi kalau menggunakan majas atau namanya lah atau sindiran atau gimana ya kan ada bahasa Indonesia tanyakan oleh kamu pada diri kamu sendiri ya. Itu kan digunakan untuk sesuatu yang apa, bukan yang kondisi normal biasanya kan. Iya Ustaz. Dan bahasa adalah yang normal. Jadi bisa kita lanjut. Oke. Kalau kalau misalkan kata kerjaannya yang lain Ustaz, kalau bukan menyuruh kayak contoh makan gimana Ustaz? Kalau kita minta dia makan, ya kita suruh dia untuk makan gitu. Nah, kalau kita suruh orang oh iya kalau kita ini kan nanya tapi yang ditanya orang lain. Kalau kita suruh orang suruh apa mukhatab orang keduanya nyuruh orang lain makan gimana Ustaz? Oh, Itu kalau beda nyuruh orang lain makan, nah, ya. kalau ini kan nyuruh orang lain makan berarti dia nanti perginya apa tuh? Oke, ke Apa, Ustaz? apa namanya? Amr goib, amrul goib. Ada pembahasannya nanti. Ini di Oh iya, halaman berapa ya? Itu bukan fi'il amr biasa aja lagi itu udah yang oh, amr goibnya. Itu oh ada iya, di Ustaz. Berarti bukan sampai pembahasannya Ustaz, ya, berarti. ini sebentar lagi di halaman berikutnya nih amrul goib. Itu baru misalnya Oh, suruhlah dia makan misalnya kan, atau suruhlah dia iya, suruh Ustaz. suruhlah dia bertanya bisa juga. Ini kan kita yang bertanya Suruh dia tidur, Ustaz, suruh ya. dia orang kedua itu bertanya kepada orang lain kan gitu. Itu bisa tuh. Iya, Ustaz. Atau Oh iya.
Kalau yang tadi, kalau menyuruh orang lain untuk makan, misalnya kita menyuruh kepada orang kedua untuk menyuruh orang lain makan, gitu. Itu maksudnya ya, ya. Orang ketiganya untuk makan gitu. Ustaz. Kalau menyuruh orang ketiganya untuk makan itu nanti jatuhnya kepada amrul gaib lagi. Kalau ini kan tetap yang kita perintah adalah orang kedua. Oh iya. Kan yang hu-nya orang ketiganya bukan kita perintah kan? Yang di sini is'alhu ini kan bukan Iya, Ustaz. kita perintah orang ketiga, yang kita perintah hanya orang kedua. Orang Ah, kedua, Ustaz. iya. Tanyakanlah kepada dia kan. Kan yang kita perintah adalah tanyakanlah. Berarti tanyakanlah oleh kamu. Berarti kamu yang kita perintah kepada dia. Dia di sini kan hanya objek saja, bukan dia yang kita perintah. Tapi kalau kita mau memerintah orang yang ketiga, misalnya suruh orang ketiga itu makan, suruh dia makan, nah itu pembahasannya nanti di amrul gaib. Di apa namanya? Perintah untuk gaib untuk orang ketiga. Ada pembahasannya, Ki. Yes. Kalau ini kalau yang di dalam Al-Quran Ustaz, udah khuluha gitu Ustaz. Itu udah khuluha bisalam gitu. Ustaz. Kalau udah khuluha itu gimana Ustaz? Udah khuluha maksudnya adalah masuklah. Udah khulu itu masuklah Hanya, kalian. Udah khulu oh, berarti berarti sampai udah khulu cuman Ustaz. Berarti kalian Ustaz ya. oh iya kalian. Udah khulu itu yang kita suruh itu kalian. Ha itu Oh, ya, kalau ya hanya itu ha itu kepadanya. Ha itu apa dulu yang digantikan? Bisa jadi ha itu disuruhnya masuk misalnya yang diceritakan sebelumnya adalah Madinah misalnya kan. Berarti ya, atau Ustaz. yang diceritakan sebelumnya apa Palestina misalnya di Al-Quran tanah yang dijanjikan misalnya contohnya ketika apa memasuki suatu negeri Korea. Korea itu ha Iya. kan domirnya. Iya. Ha kan masuklah kalian kepadanya. Berarti kepada Oh, domir itu ha tadi itu berarti tempat hanya itu menunjukkan ke surga Ustaz ya. Ketika apa? udah khuluha itu. Oh untuk Menunjukkan surga ya iya jannah kan jannah kan iya ha Ustaz, jannah. jannah kan ha. Iya ya. Oh Jannah kan gitu. apakah udah khuluha berarti masuklah Oh kalian iya. ke dalam ke dalam surga hanya di situ surga Oh iya jadi iya. itu sebagai maf'ulnya dan nasab kalau i'rabnya kalau kita membahas nahunya i'rabnya di situ dia nasab posisinya itulah dom Hanya menjelaskan ke surga berarti. Ya, ya Ustaz. iya Oh, hanya nasab jadinya Ustaz ya. iya hanya Hanya nasab nasab. dan menjelaskan surga kalau pembahasan ayatnya tentang surga sebelumnya ya. Oh, siap Ustaz. Tergantung lagi. Tergantung kalau ayatnya membahaskan tentang surga sebenarnya ada khuluha berarti memang hanya surga. Tapi kalau ayatnya kan ada juga yang suruh untuk memasuki suatu negeri. Dakhuluha, berarti yang disuruh memasuki negeri yang disuruh tadi gitu. Negeri kan pakai ha juga tuh. Kalau Korea itu kan ha juga domir. Gimana Ki? Masih ada pertanyaan? Lanjut Ustaz, siap Ustaz. Cukup jelas ya? Ya jelas. Kalau cukup jelas kita coba untuk latihan lagi. Nah, setelah latihan baru nanti jawab pertanyaan Akhi Ilham tadi yang amrul gaib nih. Ya, itu yang kita bahas malam hari ini insyaallah. Baik, Tamrin latihan. Nah, itu enaknya kitab ini sudah ada materi langsung dikasih latihan 3-3 langsung. Kalau kita terapkan latihan-latihan itu langsung kita selalu paham dengan materinya langsung. Langsung paham, langsung paham, langsung paham. Makanya kami sarankan untuk seluruh peserta yang hadir maupun yang tidak hadir maupun yang hanya melihat rekaman ya. Nah, itu dipraktekkan dibaca lagi materinya, praktekkan langsung latihannya. Insya Allah setelah itu langsung kita paham dan langsung hafal insya Allah tanpa kita menghafalnya. Nah, kalau kita pahami, kita ikuti prakteknya insya Allah bisa hafal langsung. Kalau kita paham dan praktek langsung, tidak apa-apa praktek sambil bacanya dulu. Lama-lama dia hafal sendiri. Nah, insya Allah. Karena kalau seandainya dulu hafal dengan untuk menghafal aja mungkin udah terbebani kita kan. Di kitab ini itu yang enaknya dikasih latihannya agak banyak contohnya langsung secara langsung kita menghafal aja nanti terhafal aja dia sendiri kalau kita paham. Baik. Tamrin yang pertama adalah sarrifil af'al al-atiyatah. Tasrifkanlah fiil-fiil berikut
ini. Nah, ubudhu apa artinya? Sembahlah, sembahlah. Nah, kamu sembahlah dia. Unsurhu, kamu tolonglah. Unsur itu tolonglah. Berarti kamu tolonglah siapa? Dia. Uktulhu, bunuhlah dia. Idribhu. Idribhu perintahnya adalah perintah oh, keluar dia ya. Kami sudah berbicara, rupanya dia udah keluar. Terputus jaringan. Baik, Akhi Ilham, Jaringan tuh setan. jaringan ya, Mangah ya. Apa namanya? Iya, jaringan. Ya, saya keluar dari tadi, Sat. Apa Akhi Ilham? Keluar dari tadi, saya keluar, Sat. Oh, dari tadi lagi. Kami Iya. udah berbicara sendiri. Afwan. Atau baru sadar ya. Ini kan latihan ada sarifil af'al al-atiyah. Tasrifkan fi'il-fi'il berikut ini. Ini enaknya kitab ini. Setelah ada materi langsung dikasih latihan, ada materi langsung dikasih latihan. Ini secara tidak langsung memudahkan kita dan langsung kita bisa hafal. Kalau kita praktekkan, langsung kita hafal apa yang menjadi materinya kalau kita paham. Hafal tanpa menghafal. Walaupun kita membaca dulu, tapi kita pahami, nanti bisa langsung paham dan hafal tanpa sadar saja. Itu enaknya. Kadang kan ada yang memang butuh dihafal. Dengan banyak nanti tanpa sadar kita hafal saja sendiri. Nah, itu enaknya kitab ini dan tidak terlalu membebani kita karena memang ya sebagaimana yang kita katakan dulu di nahwu dan di sorof itu ada beberapa hal yang penting untuk dihafal. Nah, kalau kata langsung dengan membayangkan hafal saja mungkin kita sudah pusing ya. Karena setelah kami bilang ada yang harus hafal, nah ini udah agak ada yang jarang masuk atau segala macamnya, menyerah dan segala macam, bisa jadi mungkin karena kesibukan dan yang lainnya ya mungkin ya. Tetapi setelah itu ada yang dulunya rajin, nah sudah mulai dan tidak muncul-muncul lagi, bisa jadi mungkin sibuk. Tapi kalau seandainya memang terbebani karena kata hafalan, ya kalau melihat rekaman ini nantinya, itu sebetulnya dengan latihan-latihan kita ini, dengan melihat aja dulu latihan tapi diulang-ulang, insya Allah dia akan hafal sendiri nantinya. Jadi memang dipraktekkan latihannya. Nah, itulah luar biasanya kitab ini. Salah satu keunggulan kitab ini. Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Akhi Ilhamlah dulu. Ini u'budhu ya. Sembahlah. Sembahlah oleh kamu dia. Unsurhu, tolonglah oleh kamu dia. Uktulhu, bunuhlah oleh kamu dia. Idribhu, pukullah oleh kamu dia. Iksilhu, cucilah oleh kamu dia. Sekarang perintahnya tasrifkan seperti yang di atas tadi. Akhi Ilham, tafadhol. Tasrifkan seperti yang di mana, Sat? Yang ini kan tasrifnya nih. Ini tasrifnya. Oh, Secara tidak langsung latihan ini melatih kita untuk menghafal ini gitu. Ya kan kita harus hafal. Kalau kita paham sebetulnya tidak perlu menghafal ini. Langsung terhafalkan aja kalau kita udah paham. Makanya dikasih latihan-latihan ini. Ya ada gitu, Sat. pemudahannya. Nah, silakan Akhi. Itu tasrifkannya jadi yang apa? Apa yang pertama tuh? Alif apa tuh? Yang mana Akhi? Jadi ya, jadi ini, Zat. Iya, budahu, Zat. Gitu, Zat. Bukan. Itu tidak akan bisa dia menjadi abid, tidak bisa Akhi. Dia hanya bisa buat satu itu saja.
U'bud. Ya, memang u'bud aja. Dia tidak akan bisa menjadi abad, tidak bisa menjadi abad, tidak. Oh, Tidak. Jadi pilihan tadi ya, akhi ya. Kita ulanglah ke atas lagi. Ini maksud mana tadi? Ini untuk yang seperti ini mungkin yang terbayang sama akhi ya. Kayak uf'ul, if'al, if'il ya ya. ya, Ustaz. Ah, if'ul, if'al, if'il ini dalam bahasa Arabnya sudah ada ketentuan masing-masing. Kalau dia ini maka dia usjud, tidak bisa ini menjadi yasjidu dan yasjadu, berarti isjad dan isjid tak bisa. Tidak bisa. Dia hanya kategorinya ke sini, makanya perlu rumus. Nah, kalau rumusnya fiil itu seperti ini, nah maka dia rumusnya ke sini. Nah, maka fiil amarnya hanya usjud saja, tak akan bisa menjadi isjad, tak akan bisa menjadi isjid. Kalau dia fiilnya seperti rumus yaf'alu, nah yaf'alu apa yaftahu. Itu memang itu dalam bahasa Arabnya yaftahu gitu. Enggak ada yaftihu, enggak ada yaftuhu. Hanya yaftahu saja. Makanya wazannya masuknya kepada yaf'alu. Nah, karena yaf'alu maka if'al. Nah, jadi yaftahu menjadi iftah. Takkan pernah bisa menjadi uftuh, dia tidak akan pernah dia bisa menjadi iftih. Begitu juga. Jadi hanya satu-satu saja gitu. Ada yang dimaksud, adapun yang dimaksud tasrif tadi, yang dirubah itu apa? Yang dirubah adalah kalau seperti ini, berarti yang dirubah uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktubu. Oh, gitu, Ustaz. Nah, itu apanya? Tasrifnya gitu kan. Ini tasrif yang diminta kalau tasrif yang diminta itu adalah fi'il amar. Ini latihannya kemarin. Udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhulu, udkhula, udkhulna. Itu latihan kemarin. Karena pembahasan kita fi'il amar kemarin. Sekarang pembahasan kita fi'il amar muttasil bidomiri nasab. Fi'il amar yang bersambung dengan domir nasab, maka tasrifnya ini. Iya, Is'al, iya, Ustaz. Siap. is'alhuma, is'alhum. Jadi apa yang dilatih? Ini. U'budhu. Jadi jangan lagi akhi Ilham, ya sengaja kami awali dari atas tadi biar kita paham betul bahwa u'bud itu akan selalu menjadi u'bud. Tidak akan pernah bisa menjadi i'bad, tidak akan pernah bisa menjadi i'bid. Nah, gitu. Siap, Ustaz. Karena Siap. bahasa Arabnya seperti itu. Ada yang dibuat rumus-rumus seperti itu oleh ulama sorof, oleh ulama untuk memudahkan kita. Oh, jadi arahnya ke sini nanti arahnya. Karena memang dasarnya bahasanya seperti itu gitu. Jadi Oh, iya, bukan Ustaz. berarti ada rumus-rumus itu berarti semuanya bisa dicocokkan seperti itu. Berarti yasjudu bisa menjadi yasjidu. Tidak. Dicari yang pasnya sesuai bahasa Arabnya gitu. Kalau bahasa Arabnya ini, oh berarti rumusnya pasti perubahannya seperti ini jalurnya. Kalau bahasa Arabnya contohnya yasjudu misalnya kan, berarti rumus perubahannya adalah dari sajada yasjudu usjud. Pasti itu rumus-rumus perubahannya gitu. Nah, itu yang dimaksud wazan itu. Makanya ada pilihan 6 dulu kan? Ada 6, ada 6 tasriful usul. Itu bukan semuanya bisa berubah seperti itu. Misalnya jala saya jelisu itu, kan jala saya jelisu awalnya kan? Bukan berarti dia bisa menjadi jala saya jelasu, jala saya jelusu, enggak bisa. Hanya satu saja. Jala saya jelisu, satu itu saja. Berarti kemana dia perginya? Ke bab fa'ala yaf'ilu. Berarti bab fa'ala yaf'ilu itu jala saya jelisu itu bab fa'ala yaf'ilu apa wazannya? Berarti jala saya jelisu itu sesuainya dengan wazan fa'ala yaf'ilu, ikuti itu. Nah, itu sebetulnya maksudnya. Jadi bukan berarti semua bisa dicocokkan seperti itu, tidak. Maksudnya tuh misalnya dari dia bisa dia karena if'al, if'il, uf'ul lah. Bisa juga misalnya iftah, uftuh, iftih. Tidak. Dia hanya bisa satu saja gitu. Paham tak, akhi? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Baik. Ya memang agak sengaja kami panjang Iya. menjelaskannya supaya kita betul-betul ingat ya. Baik, tafadhal. Eh, u'budhu, u'budhuma, u'bud, u'bud, hum, Mm-mm, u'budha, mm-mm, u'budhuma, u'budhunna, mm-mm. u'budni, u'budhun, u'bud, u'budunna itu, Ustaz. Bukan Oh, ubuduna. eh, Ustaz. Ubudna. Ubudna aja. U'budna, Ustaz. Benar. Iya, mumtaz. Itu aja. Ya, menyesuaikan gitu aja. Akhi. Mumtaz, barakallahu fik. Baik, Mangah, tafadhal Mangah. Unsurhu
unsurhuma, unsurhum, unsurha, unsurhuma, unsurhunna, unsurni, unsurna. Taib. Unsurha apa artinya, Bang? Lihatlah olehmu kepadanya, Unsur, Bang, perempuan. bukan unzur. Unsur, tolonglah, Mm-mm. tolonglah, Tolonglah apa namanya? kepadanya, Tolonglah kepadanya atau tolonglah dia. Mana tolonglah kira-kira yang dia, masuk? Nah, perempuan. tolonglah dia perempuan. Nah, itu yang masuk, Bang. Mumtaz, barakallahu fikum. Dia ada yang perlu ditambah kepada, ada yang tidak, Bang. Kayak pertanyaan kayak tadi is'alha itu perlu ditambah kepada, kan? Kalau tidak ditambahkan agak lucu juga. Tanyakanlah dia. Agak kurang baku dalam bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Tapi kalau yang ini kan unsur, tolonglah. Tidak perlu dipakai kepadanya, langsung tolonglah dia. Kan ada yang sesuai, ada ya sesuaikan dengan bahasa kita gitu. Menerjemahkannya. Akhi Ilham ya. Ya, Ustaz. Ubud huma, apa arti ubud huma? Akhi? Wa'bud huma berarti eh, sembahlah oleh kalian berdua, Ustaz. Sembahlah Dia. oleh kalian berdua? Iya, Ustaz. Tidak, Oh, tidak, Ustaz. bukan. Oh, Kan ubud ubud huma. saja. Ubud berarti yang disuruh berapa orang? Satu, Ustaz. Satu. Kalau Sembahlah. sembahlah oleh kalian berarti yang disuruh banyak jadinya kan? Iya, Ustaz. Berarti bagaimana, Akhi? Ubud apa, Ustaz? Ubud huma, Ustaz. Iya, ubud huma. Sembahlah oleh kalian berdua, bukan, Ustaz? Bukan. Yang sembahlah oleh kalian berdua kan yang kita minta, kalian berdua tuh yang kita minta kan? Oh, Kan iya, Ustaz. itu yang kita perintah artinya. Sementara yang kita perintah hanya satu orang. Oh, ubud. Huma apa artinya? Huma bukan kalian berdua, Akhi. Huma mereka Oh, iya, mereka berdua, Ustaz. Iya. Berarti apa? Kalau kalian mereka ini agak-agak apa, Ustaz? Oh, iya, mereka, Agak ragu. Ustaz. Iya, mereka berdua. Kalau kalian berdua tuh kuma. Oh, iya, Ustaz. Hmm. Apa? Ubud huma apa? Sembahlah oleh mereka berdua, gitu, Ustaz. Sembahlah oleh mereka berdua. Sembahlah oleh mereka berdua berarti yang kita minta untuk menyembah itu mereka berdua, begitu. Kurang paham mana, Ustaz? Iya, yang kita minta enggak, sekarang supaya Akhi lebih paham, yang kita minta satu orang atau dua orang atau tiga orang? Dua orang, bukan, Ustaz? Ubud. Fokus ke ubud. Satu orang, enggak? Satu orang, Ustaz. Satu orang berarti kan. Jadi artinya Ya. sudah pasti sembahlah olehmu. Sembahlah oleh kamu. Atau Kalau kamu huma sembahlah. Bisa mereka sembahlah berdua. olehmu, bisa kamu sembahlah. Itu sama artinya kan, podo saja kan. Iya, Ustaz. Istilahnya sama. Kalau bahasa kitanya, bahasa mudianya samu saja artinya gitu. Ya, Iya, Ustaz. sama saja. Sama artinya. Artinya sama. Berarti sembahlah oleh kamu mereka berdua, gitu, Ustaz. Ya gitu. Sembahlah oleh Iya. kamu mereka berdua. Atau boleh juga tidak disebutkan oleh kamunya. Misalnya sembahlah mereka berdua. Sembahlah mereka berdua. Yang kita suruh sembah itu kan satu orang, ya kan? Kan Iya, kamu Ustaz. berarti. Tidak kita sebutnya, kan kita menyuruh. Misalnya kita berbicara kepada si A. Oh si A, sinilah si A, kita. Oh, Iya, Ustaz. sembahlah mereka berdua. Nah, berarti yang kita suruh itu kan mereka berdua. Mereka berdua tuh hanya objeknya saja gitu, nasabnya saja. Paham? Iya, Ustaz. Paham, Nah, Ustaz. Tapi karena tadi kayak bertolak belakang sama nggak mungkin ini masa dua yang mau disembah, gitu. iya. Makanya tadi kayak nggak Nah, mungkin gitu. ya memang ya betul. Cuman kan yang disuruh sembah memang dua disuruh di sini kan. Iya, Ustaz. Ini kan bukan kita menyuruh, istilahnya bukan realitanya kan. Ini kan hanya Iya, Ustaz. pemilih kata gitu. Iya, Kalau Ustaz. kalau realitanya sudah pasti satu saja. Sudah pasti Iya, Ustaz. ubudhu kan. Ubudhu, sembahlah dia. Siapa hu di situ? Allah.
Allah Kan Ustaz ya. kita kan Iya, hanya belajar Ustaz. belajar Wah, Ustaz. domir-domirnya tadi gitu. Nah, jangan Iya, iya, Ustaz. jangan dimasukkan ke hati. Nanti kita menyembah orang berdua atau syirik kita jadinya kan. Iya, Ustaz. Siap, Ustaz. Ini Anda hanya mencek saja udah paham dah artinya gitu. Jadi fokuskan, pokoknya kuncinya yang diminta kalau di sini kan God diganti ini, berarti kita hanya memerintah satu orang saja. Yang ini Iya, Ustaz. adalah objeknya. Kita minta satu orang itu kepada dia satu orang, ini kepada mereka berdua, dua orang. Nah, ini kepada mereka Ya. 3 orang atau lebih. Kalau ini untuk perempuannya lagi, yang di atas laki-laki, yang di bawah perempuan. Yang di sini untuk kepada saya dan kepada kami. Yang kita minta adalah satu orang laki-laki atau perempuan? Yang kita Huma perintah. tadi, Ustaz. Hah? Yang Huma tadi, Ustaz. Bukan. Yang Huma itu bukan dia yang kita minta. Yang kita minta kan misalnya God. God laki-laki, Ustaz. Satu orang laki-laki kan. Itu yang kita minta. Sedangkan Huma, Hunna itu bukan orang yang kita minta, tetapi adalah orang yang menjadi target dari orang yang kita minta tadi gitu. Ada targetnya. Paham sampai sini ya? Biar tidak salah mengartikannya. Aduh. Paham, Ustaz. Kita tasrifkan lagi. Ya memang tasrif, memang mungkin tak kami cek biar cepat kita cek satu-satu. Cuma kami lihat saja, bisa mengartikan berarti sudah paham artinya. Pokoknya dalam menasrifkan tuh artinya juga harus paham gitu. Harus paham. Kalau tak paham artinya langsung tanya ya, Mangah dan yang lainnya dan ikhwah yang melihat rekaman ya. Yang melihat rekaman mungkin kalau ada yang kurang paham langsung saja tanyakan. Bisa tanyakan via Japri atau di grup ya. Baik. Ya, pokoknya kita inginkan setiap yang kita ucapkan dalam kitab ini yang kita baca dan kita ucapkan, ingin harapannya adalah kita tahu artinya. Itu yang penting. Kalau tidak tahu artinya ya percuma juga gitu. Tahu pun kita susunannya tidak tahu artinya, cuma kita membacanya. Karena yang paling penting itu kan mengetahui artinya tadi. Dan tahu juga bentuknya. Baik, lanjutkan akhi Ilham, uktulhu. Uktulhuma, uktulha, uktulhuma, uktulhuna. Uktulhunna, jelaskan hunna bukan huna. Uktulhunna, uktulni, uktulna. Oke. Uktulna, apa artinya uktulna? Bunuhlah, bunuhlah kami, Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Itu ada apa tuh? Berarti paham. Baik. Mangah? Tafadhol Mangah. Idribhu, idribhuma, idribhum. Idribha, idribhuma, idribhunna. Idribni, idribna. Idribhunna, apa artinya Mangah? Idribhunna. Pukullah olehmu mereka perempuan. Barakallahu fiik Mangah. Baik, Akhi Ilham, satu lagi ada bonus untuk Akhi Ilham nih. Iksilhu. Iksilhu, iksilhuma, iksilhum, iksilha, iksilhuma, iksilhunna, iksilni, iksilna. Barakallahu fiik. Baik. Iksilni, apa arti iksilni? Gue salahnya apa arti Ustaz? Lupa Ustaz. Menyuci. Menyuci Ustaz. Iksilni, cucilah saya Ustaz. Cucilah saya. Tidak bisa saya menyuci. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Tarjim ila lughatil Indonesia. Sekarang tadi udah tasrifnya, sekarang nerjemahnya lagi. Tasrifnya kita tahu. Itu enaknya kitab ini. Sekarang menerjemahnya kita juga harus tahu. Setelah itu apa? Mengubah dari yang bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kan komplit ya, latihannya langsung komplit. Kalau kita pelajari sesuai dengan kitab ini, teratur dan memang diterapkan semuanya, insya Allah
Selesai kitabnya kita pun paham, kita pun bisa mempraktekkan langsung. Taib dengan thariqah yang betulnya. Terjem ila lughatil Indonesia. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Ushkuruhu. Nah, ini ushkuruhu. Apa artinya mangah ushkuruhu? Bersyukurlah engkau kepadanya. Engkau mangah? Engkau masih kalah. Mereka kalian bersyukurlah kalian padanya. Kalian tuh laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, laki-laki. Bersyukurlah kalian kepadanya. Atau bisa berterima kasihlah kalian kepadanya. Bisa juga. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepadanya. Barakallahu fiik. Is'alihi. Apa artinya, akhi? Bersyukurlah kalian perempuan kepadanya ya Ustaz. Is'ali, Iya. tanyalah, Ah, tanyalah kan Ustaz. oke. Betul. Tanyalah oleh kalian kepadanya. Nyanya sudah betul. Apakah betul ini oleh kalian? Is'ali. Is'ali ini untuk pertanyaan kita memerintahkan berapa orang kira-kira itu? Is'ali. Ali berdua saja, Is'ali. Ustaz. Dua. Yakin, Iya, akhi? Ustaz. Tanyalah oleh apa Ustaz? Yakin? Dua orang Is'ali itu. Coba apa Is'ali. tasrifnya kira-kira? Dia ada 6 tasrifnya. Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Nah, kira-kira apa tuh artinya? Is'ali. Bukan. Oh, Is'ali. Tadi tanyalah eh, tanyalah kepada saya Ustaz. Tanyalah saya apa itu ya? Is'ali. Tanyalah. Kepadanya udah betul tadi. Hi-nya udah betul. Tinggal lagi yang kita suruh tuh berapa orang? Nah, itu. Sekarang Anda tanya dulu, berapa orang kira-kira? Dia antara 3 pilihan ya. Kalau jumlah yang kita tanya tuh bisa 1 orang, yang kita suruh tuh bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nah, kemungkinan yang kedua dari jumlah laki-laki perempuannya lagi gitu. Kalau 1 orang apakah laki-laki atau perempuan? Kalau 2 orang apakah laki-laki perempuan? Satu, Kalau dua. 3 orang atau laki-laki atau perempuan? Nah, kira-kira is'alihi ini yang kita suruh untuk bertanya itu 1 orang, 2 orang atau 3 orang? Berapa, akhi? Berapa orang kira-kira yang kita minta? Eh, 2 orang bukan Ustaz? Berdua, laki-laki perempuan? Perempuan Ustaz. Perempuan. Iya. Perempuannya sudah betul, tapi jumlahnya masih salah. Jumlahnya berarti 1 Ustaz. Nah, ya 1. Nah, lihat. Is'al. Berarti yang kita suruh 1 orang Laki-laki Ustaz. Is'ala. 2 orang laki-laki. Ya, laki-laki. Is'alu. Is'ali. 3 Ya. atau lebih. Nah, 3 atau minimalnya 3 atau lebih dari 3. Nah, Ya, laki-laki. laki-laki. Itu yang kita suruh. Is'ali. Nah, 1 orang perempuan. Oh, perempuan. Is'ala. Nah, kalau 2 orang tuh laki-laki perempuan sama, akhi. Is'ala. Oh, Is'ala. Ya. Is'alna. 3 orang atau lebih. Di sini mana? Is'ali. Berarti 1 orang perempuan. Ayo artikan. Bagaimana artinya? eh, kamu tanyalah kepadanya Ustaz, perempuan. Nyanya itu perempuan. Iya. Nyanya. Kamu perempuan tanyalah kepadanya Ustaz. Nya di sini laki-laki perempuan. Kalau perempuan bukan Ustaz? Yang perempuan, akhi. Atau Hi itu sama dengan hu. Berarti iya. laki-laki. Laki-laki Ustaz. Nah, kalau ha itu sama saja. Misalnya is'aliha tetap ha juga dia, tidak pernah dia berubah. Tapi hu itu kenapa dia bisa berubah jadi hi? Untuk memang kayak gitu orang Arab nyebutnya. Kalau seandainya sebelumnya dia menjadi kasroh, maka domir hu itu menjadi hi. Kalau is'alihu agak berat orang Arab nyebutnya, makanya is'alihi. Tapi kalau Iya, Ustaz. sebelumnya domah atau fathah, maka dia akan hu. Ya contohnya seperti doa kita, doa ketika ada orang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Hi di situ adalah hu. Kenapa menjadi hi? Iya. Karena sebelumnya jadi fi kan, wa'afi.
Wa'a fihi. Wa'fu anhu. Jadi hu itu sama dengan hi. Kenapa jadi hi? Karena sebelumnya berbaris kasroh maka dia mengikuti. Ini kan berbaris kasroh sebelumnya kan. Walaupun sebelumnya Ya, sukun ini, tapi kan sukun ini hanya melebur dari yang kasroh tadi saja. Ya kan? Maka dia ikut iya. menjadi kasroh. Nah, itu. Is'alihi. Nyanya laki lah. Laki. Laki. Mumtaz. Barakallahu fiq. Nah. Mangah. Tafadhol Mangah. Idribhum. Pukullah olehmu mereka. Mereka mu-nya laki-laki perempuan Mangah? Laki-laki. Merekanya? Merekanya laki-laki. Wah, barakallahu fiik. Akhi Ilham, tafadhol unsuroha. Lihatlah. Unsur baru lihat. Ini unsur. Unsur saya. Unsuro. Nasor, Apa kira-kira? tolonglah, Mm-mm. tolonglah oleh kalian unsur. Tolonglah oleh kalian ini mereka. Ha itu dialah. Oh, dia salah. Tolonglah oleh kalian dia gitu. Kaliannya kalian berarti kalian 3 atau lebih gitu kan? Iya, Sa. Yakin? Suruh, bukan, Sa. Ah, Tolonglah oleh kalian berdua dia, Sa. dia Dia perempuan, Sa. kalau unsuro tuh kalian berdua itu laki-laki perempuan? Laki-laki, Sa. Perempuan? Unsuri, Sa. Oh, enggak. Unsuro juga, Sa. Iya sama. Ini bisa laki-laki, bisa Bisa perempuan. perempuan, Sa. Nah, mumtaz barakallahu fiik. Akhi Ilham ya. Baik, barakallah. Uktuluhum. Mangah. Tafadhol Mangah. Bunuhlah oleh kalian mereka. Nah, kaliannya laki-laki, merekanya juga laki-laki. Laki-laki. Baik. Oh, ambuduni. Akhi Ilham. Sembahlah oleh kalian aku, Sa. Iya, aku. Betul. Kan perintah Allah kan? Bukan, Sa. Oh, ambuduni. Betul, betul. Betul. Iya, Ya, betul, Sa. betul. Kalian laki lah. Oh, iya, Sa. Laki-laki. Kan itu perintah Allah juga ya. Laki-laki. Ambuduni. Nah, sembahlah. Laki-laki Iya. saya. Oh, Im, udah. imna'ahuma. Mangah. Imna'ahuma. Laranglah oleh kalian berdua, mereka berdua. Mumtaz barakallahu fiik. Laranglah. Nah, laranglah atau halangilah bisa juga. Laranglah bisa. Laranglah huma mereka oleh kalian berdua. Huma mereka berdua. Barakallahu fiik. Ij'alna akhi Ilham. Ij'al Ija'alna dari ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Apa arti ja'ala? duduk. Hmm? Bukan duduk. Ja'ala. Ja'al. Apa ja'ala, Sa? Lupa, Sa. Ja'ala Jadikan. itu menjadikan. Menjadikan. Iya. Berarti ij'alna Ija'alna. ij'al apa? Arti ij'al aja dulu apa? Jadi kamu jadi, Sa. Bukan kamu jadi nih ya. Jadi Nih. kamu, Sa. Jadilah kamu, Sa. Jadikanlah oleh ini ya. Jadikanlah. Ini ada nomor 1 nih. Oh, jadikanlah olehmu mereka, Sa. Kok mereka? Nah tuh kami, Sa. Kami. Jadikanlah oleh muka Kami, kami. Sa. Barakallahu fiik. Baik. Ilham ya, banyak-banyak praktek lagi. Udah, Ilham udah paham itu. Cuman mungkin ragu-ragu karena jarang praktek ya. Karena mungkin Iya, Sa. kesibukan. Nah, kita luangkan waktu untuk bisa praktek sering. Karena memang intinya praktek aja sebetulnya, Akhi. Karena ini bahasa kan, bahasa itu kan memang praktek. Baik. Mangah terjem ila lughatil arabiyah. Sekarang kita diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mangah, jadikanlah olehmu mereka. Apa itu bahasa Arabnya, Mangah?
jadikanlah olehmu mereka. Mm-mm. Ij'alhu Ij'alhu, hum ij'alhum. Karena merekanya laki lah. Ini dalam kurung L. laki-laki. L berarti laki-laki dimintanya. Laki-laki. Ij'alhum. Barakallahu fik. Akhi Ilham, nomor 2. Yes. Tanyakanlah olehmu sekalian. Berarti sekalian nih, mu sekalian berarti jumlahnya 3 atau lebih. 3 atau lebih. Laki-laki, mu sekaliannya itu laki-laki. Kepadanya, nya di sini perempuan. Apa kira-kira? Is'alna, Sat. Is'alna. Is'alna. Oke, sekarang is'alna, ya. Is'alna. Oh, bukan, Sat. Is'ala. Iya, is'alnahu. Is'alnaha. 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 Ada is'alna, dia apa? Is'alnanya pendek atau panjang? Pendek, Sat. Oh, pendek. Is'alna. Nah, pendek. Itu kalau is'alna itu betul oleh Musa kalian. Itu laki-laki itu perempuan itu kira-kira. Laki kalau is'alna. Nih, is'alna. Ini is'alna nih yang kita suruh bertanya itu laki-laki atau perempuan kira-kira. Betul, ini memang betul. Artinya tanyakanlah olehmu sekalian betul. Cuman pertanyaan kami, ini perintah untuk laki-laki atau perempuan kira-kira? Perintahnya untuk perempuan, Sat. Itu Untuk perempuan. laki-laki saja. Iya, perintahnya itu laki-laki. Berarti apa? Aluha. Is'aluha, betul. Barakallahu Oh, fiik. yang Barakallahu perempuan. fiik. Is'aluha, betul. Ya kan, fokus. Yang dimintakan laki-laki L kan. Perempuannya Oh, hanya iya. yang di belakang. Iya, Sat. Maka perintahlah olehmu dia laki-laki. Olehmu perempuan, dia laki-laki. Imrihu. Imrihu maka. Dari mana imrinya maka? Perempuan. Bukan. Kamu perempuan. Tidak, imrinya tuh maka. Bukan masalah Perintah itu amar ya. Amaro ya. Ya Ya'muru. berarti perintahnya apa? Umuru. Amaro ya mur. Mur maka. Berarti mur. Kalau di sini umuri. Bukan umuri. bukan maka. Mur aja mur. Dibuang dia. Umur. Enggak, bukan umur. Mur aja. Dari amaro ya muru, ini kan dari sini kan, amaro ya muru. Muru. Nah, ya muru kan kita kalau ingin melihat fiil mudhari'nya, fiil madinya, fiil amarnya, lihat fiil mudhari'nya. Khusus yang untuk ini hamzahnya yang mati ini, ini bukan umur, bukan itu lagi. Karena dia hamzah di sini bertemu juga dengan hamzah, maka dia dibuang aja langsung aja mur lagi. Sama dengan yakulu. Yakulu kan kul aja, kul. Kulu. Makanlah. Orang Arab nyebut kul. Tapi kulnya pakai kaf, jangan pakai kuf. Pakai kof. Kul. Kalau kul berarti katakanlah. Kalau kul makanlah. Ini sama akala yakulu, kul. Amaro ya'muru, mur. Pokoknya kalau dia yang matinya hamzah seperti ini, maka bukan mur lagi, tapi mur aja langsung, mur langsung. Apanya tasrifnya yang mana? Mur, muro, muru, muri, muro, murna. Gimana Bang? Muruhu. Murihu. Muri perempuan muri guys, saudara. Iya betul Bang. Murihu, betul Bang.
Murihu. Lebih tepatnya apa kira-kira Hu Mangah? laki-laki. Iya betul, murihu atau Murihi. murihi? Murihi Murihi. karena ada kasroh. Betul, betul. Murihi. Ini yang betul. Murihi, perintahlah olehmu dia laki-laki. Baik. Nomor 4, akhi Ilham. Ustaz. Tolonglah olehmu berdua mereka, perempuan. Apa Ustaz? Yang nomor 4 sudah. Nomor 4 lagi. Ya. Oh. Tolonglah olehmu berdua. Perempuan. Tolonglah olehmu berduanya apa? Unsur. Unsur tuh apa? Tolonglah unsur kan, Ustaz? Ya betul, unsur. Unsur tuh satu Unsur. orang yang kita suruh menolong atau 2 orang kira-kira unsur tuh? Unsur. Tolonglah olehmu berdua mereka. Unsuro kan, Ustaz? Unsuroha. Mereka. Ini mereka perempuannya. Oh. Unsuro mereka ya punya. Unsurohuna. Bukan hunna. Jelaskan apa nih? Unsurohuna, Ustaz. Unsurohunna nih. Unsurohunna. Barakallahu fiik. Beribadahlah kamu sekalian kepadanya. Ini yang ubudu tadi ya. Ubudu. Ubudu. Wa'buduhu. Barakallahu fiik. Wa'buduhu nih. Wa'buduhu. Mumtaz semangat. Taib. Barakallahu fiik. Udah selesai latihan pembahasan ini, kita langsung masuk saja. Walaupun waktu sudah 9:30, kita bahas ini dulu, kita akhiri dan kita lanjutkan besok tamrinnya. Baik, Masih lanjut. jadi apa, akhi? Masih lanjut nih, Ustaz. Kita lanjut. Kenapa sibuk, akhi? Apa? Putus. Kerjaan masih ada yang belum selesai, Ustaz. Oke, kita cukupkan saja dulu. Boleh lah, Ustaz. Memang Boleh, betul. Baterai pula 8% nih, Ustaz. Oke. Betul, sebetulnya sudah habis juga waktunya, sudah 9:30 kan. Tapi ini karena bahasan amrul gaib dan Ilham tadi kan menanya itu kan. Makanya. Tapi kalau ada kerjaan dan materi sudah lemah, kita cukupkan saja dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di amrul gaib, di pembahasan di pertemuan yang ke-13 insyaallah di pekan depan ya. Dan harapannya semoga kita bisa istiqomah semuanya ya Ilham ya. Semoga di tengah kesibukan kita, semoga diistiqomahkan. Ya Mangah, terima kasih. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.